teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Teman-teman, kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Ya, ini adalah bagian yang pertama, yaitu kita mengulas lagi tentang rumus dasar dari turunan, dan berikut kita akan masuk ke konsep turunan trigonometri. Nah, yang penting adalah teman-teman harus mengingat dulu rumus-rumus fungsi aljabar ya. Jadi seperti misalkan ada fx sama dengan konstanta, itu kalau diturunkan hasilnya 0. Kalau fx sama dengan x diturunkan 1. Kalau fx sama dengan ax pangkat n diturunkan akan menjadi n dikalikan a. Lalu kemudian x-nya akan berkurang pangkatnya 1 ya. Kemudian kalau fungsi berupa penjumlahan, maka turunannya juga akan diturunkan sendiri-sendiri. Kemudian kalau bentuk perkalian, nah ini yang penting teman-teman ya. Kalau U dikalikan V, maka turunannya adalah U aksen V plus UV aksen. Kemudian kalau pembagian ya, U per V, maka turunannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Dan yang berikutnya adalah kalau K dikalikan U, maka turunannya adalah K dikalikan U aksen. Lalu kalau merupakan fungsi pangkat, ini yang biasanya salah ya, U pangkat N itu turunannya adalah N dikalikan U pangkat N min 1, kemudian kita kalikan dengan turunan fungsinya. Nah, berikutnya kita akan membahas rumus-rumus fungsi turunan trigonometri. Nah, intinya kita punya 6 fungsi trigonometri ya, dan itu masing-masing punya turunannya. Jadi kalau fx sama dengan sin x, turunannya adalah cos x. Kalau fx sama dengan cos x, turunannya adalah minus sin x. Kemudian kalau fx sama dengan tangen x, turunannya adalah secant kuadrat x. Kalau fx sama dengan cot tangen x, turunannya adalah minus cosec kuadrat x. Kemudian kalau fx sama dengan cosec x, maka turunannya adalah minus cosec dikalikan cot x. Dan terakhir kalau fx sama dengan secant x, turunannya adalah secant x dikalikan tangen x. Nah, tapi ada satu note lagi bahwa jika trigonometri juga masih berupa fungsi, misal fx adalah sin dari ux, maka turunan fungsinya itu adalah u aksen x dikalikan cosnya. Jadi sinusnya diturunkan menjadi cos, tapi nanti kita masih kalikan dengan turunan fungsinya. Ini berlaku untuk semua fungsi trigonometri. Seperti itu konsepnya teman-teman. Kita akan coba di soal ya. Jadi tentukan turunan fungsi berikut. Fx sama dengan 2 sin x ditambah 4 cos x, ini angkanya adalah konstanta. Jadi ketika kita mencari turunan, tidak ada masalah. Sin diturunkan menjadi cos, sehingga kalau 2 sin x akan menjadi 2 cos x. Kemudian kalau 4 cos x itu diturunkan menjadi minus sin x, maka ini akan menjadi minus 4 sin x. Begitu juga dengan ini, fx sama dengan 3 tangen x dan minus 5 secant x. Kita tahu tangen itu diturunkan menjadi secant kuadrat, maka ini akan menjadi 3 dikalikan secant kuadrat x. Kemudian secant x kalau diturunkan menjadi secant tangen, maka ini akan menjadi 5 secant x tangen x, seperti itu. Lalu ini teman-teman, nah ini ada 4 tangen 2x. Kita tahu kalau tangen itu diturunkan menjadi secant kuadrat. Ini akan menjadi 4 secant kuadrat 2x, tapi belum selesai di situ. Kita masih kalikan dengan turunannya 2x. 2x kalau diturunkan itu 2 ya teman-teman. Nah, kemudian ditambah 5 sin 3x. Nah, ini menjadi 5 cos 3x, lalu dikalikan dengan 3, turunannya 3x. Nah, ini akan menjadi 8 secant kuadrat 2x ditambah 15 cos 3x, seperti itu. Ya, itu adalah turunan dasar. Kemudian berikutnya, ini sudah ada sedikit tentang konteks perkalian ya teman-teman. Jadi ini fx sama dengan sinus x dikalikan 2 plus cos x, seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat ini sebagai fungsi u dan fungsi v. Jadi u-nya adalah sin x, kemudian v-nya adalah 2 ditambah cos x. Kalau kita mencari u aksen, sinus x kalau diturunkan adalah cos x. Sedangkan kalau 2 ditambah cos x diturunkan, itu akan menjadi 2-nya menjadi 0, cos x akan menjadi minus 2 minus sin x ya teman-teman. Minus sin x. Nah, kemudian untuk mencari turunannya,
kita akan gunakan rumus U aksen V plus UV aksen. Sehingga kita masukkan menjadi cos X dikalikan 2 plus cos X ditambah U dikalikan V aksen. Jadi sinus X dikalikan minus sinus X. Maka di sini kita dapatkan kalau dijabarkan akan menjadi 2 cos X ditambah cos kuadrat X dikurangi sinus kuadrat X. Nah, bentuk-bentuk seperti ini teman-teman kadang-kadang diwajibkan harus mengerti rumus-rumus trigonometri. Misalkan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X itu bisa menjadi cos 2X seperti itu. Ini adalah salah satu rumus trigonometri dari yang sekian banyak teman-teman sudah miliki ya, seperti itu. Lalu kemudian ini teman-teman, ya, sin kuadrat X ditambah 3 cos 2X. Ya, ini yang penting adalah ini teman-teman. Kita ingat lagi kalau kita punya fungsi Y sama dengan U pangkat N, itu kalau diturunkan menjadi N, dikalikan U pangkat N-1, kemudian dikalikan U aksen. Nah, ini penting nih teman-teman. Nah, ketika kita punya sinus kuadrat X, ya, jadi misalkan kita buat sebagai Y sama dengan sinus X dikuadratkan, maka turunannya adalah menjadi 2 dikalikan sin X pangkat 1, kemudian dikalikan dengan turunannya sin X, itu cos X. Nah, itu adalah turunannya yang ini. Sehingga kalau ini kita mau turunkan, ya, yang sin kuadrat tadi akan menjadi 2 sin X cos X. Kemudian yang 3 cos 2X seperti biasa, kita akan dapatkan minus 3 sin 2X. Kemudian kita kalikan 2, karena turunannya 2X ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ini 2 sin X cos X itu akan menjadi sinus 2X. Ya, sedangkan ini akan menjadi 6 sinus 2X. Sehingga kalau sinus 2X dikurangi 6 sinus 2X, kita bisa jadikan menjadi 5 sinus 2X. Seperti itu. Ya. Kemudian, fx sama dengan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Nah, cos kuadrat dikurangi sin kuadrat itu sebenarnya sama aja dengan cos 2X, teman-teman ya. Jadi ini kita belum menurunkan ya, hanya mengubah bentuk saja. Artinya kalau kita mencari turunan, ya sudah. Ini sama aja dengan minus sinus 2X dikali 2. Atau minus 2 sinus 2X. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, berikutnya. Tentukan turunan fungsi trigonometri berikutnya. Ini adalah bentuk perkalian lagi ya teman-teman. Jadi misalkan fx sama dengan 3x cos 2x, kita bisa misalkan u-nya adalah 3x, sehingga u aksennya adalah 3. Kemudian v-nya adalah cos 2x, sehingga v aksennya adalah minus sin 2x dikalikan 2. Atau minus 2 sin 2x ya. Sehingga turunan fungsinya adalah u aksen v plus uv aksen, kita dapatkan 3 dikalikan cos 2x lalu ditambah u kalikan v aksen, jadi 3x dikalikan minus 2 sin 2x. Ya, sepertinya bentuk ini tidak bisa sederhana sekali teman-teman. Jadi ya, kita akan dapatkan seperti ini aja, minus 6x sinus 2x, sampai di situ saja ya. Kemudian ini juga sama, ini adalah u-nya itu sin x, maka u aksennya ya, u aksennya adalah cos x. Sedangkan V-nya itu adalah cos 2x min 1, maka V aksennya adalah minus sin 2x min 1, kita kalikan turunannya 2. Jadi minus 2 sin 2x min 1. Nah, kita gunakan rumus perkalian tadi, F aksen X berarti U aksen dikalikan V, jadi cos X dikalikan cos 2x min 1, kemudian ditambah sin X, kita kalikan dengan minus 2 sin 2x minus 1. Ya sudah, ini tidak bisa terlalu sederhana sekali. Intinya cuma jadi seperti ini ya teman-teman. 2 sin x dikalikan sin 2x minus 1. Seperti itu saja. Oke, berikutnya ini masih sama. Fx sama dengan x kuadrat cos 4x. Jadi ini u-nya adalah x kuadrat, maka u aksennya adalah 2x. Kemudian v-nya adalah cos 4x. V aksennya adalah minus 4 sin 4x. Kalau kita turunkan akan menjadi u aksen v plus uv aksen. Jadi 2x dikalikan cos 4x. Kemudian plus
X kuadrat dikalikan minus sin 4X. Dan ini juga tidak bisa sederhana banget teman-teman. Jadi hanya menjadi 4X kuadrat sinus 4X itu aja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ini teman-teman, ini agak cukup seru nih. Nah, ini fx sama dengan 4x kuadrat sinus x dikurangi 3x kuadrat cos x. Nah, ini masing-masing ini memuat perkalian dan ini juga perkalian ya. Jadi, kita wajib mengerjakan sendiri-sendiri nih. Ini sendiri ya. Jadi, misalkan ini kita sebut sebagai gx, ini adalah hx seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman boleh bayangkan ini adalah gx ya. Gx-nya itu adalah 4x kuadrat sin x. Sehingga bisa kita misalkan lagi, U-nya adalah 4x kuadrat, berarti U aksennya itu 8x. Sedangkan V-nya adalah sin x, maka V aksennya adalah cos x. Di sini kita dapatkan G aksennya adalah U aksen V, berarti 8x dikalikan sin x, kemudian plus V aksen U atau UV aksen. 4x kuadrat dikalikan cos x. Ini adalah untuk gx-nya. Sedangkan untuk hx-nya juga sama. 3x kuadrat cos x. Ini juga kita boleh misalkan lagi sebagai u dan v. Jadi u-nya adalah 3x kuadrat, u aksennya 6x. V-nya adalah cos x, v aksennya adalah minus sinus x, seperti itu. Sehingga h aksen x-nya adalah u aksen v. Jadi 6x dikalikan cos x, lalu ini dikalikan ini ya, jadinya minus 3x kuadrat sin x. Nah, ini menjadi dua fungsi ya teman-teman ya, gx dan hx. Nah, setelah ini kita gabungkan, ini tinggal kita kurangkan, karena kan fx-nya adalah pengurangan dari itu, sehingga f aksen x-nya ya, kita tinggal kurangkan ini. Jadi 8x sin x ditambah 4x cos kuadrat x, maaf cos x ya, lalu dikurangi dengan 6x cos x minus 3x kuadrat sin x, seperti itu. Nah, ini ya bentuknya panjang teman-teman, tetapi nanti kita bisa sederhanakan sedikit ya, walaupun tidak sederhana sekali. Seperti ini. Nah, kalau kita ambil sin x-nya, maka kita dapatkan 8x minus 3 sin x, kemudian 4x kuadrat dan 6x ya, jadi plus 4x kuadrat minus 6x cos x, seperti itu. Ya, itu adalah bentuk turunan fungsi perkalian. Kemudian misalkan seperti ini, fx sama dengan 3 cot x, maka nilai f aksen dari pi per 3, ya ini sederhana aja, kita tahu bahwa turunan cot adalah kosekan minus kosekan kuadrat, sehingga kalau ini diturunkan akan menjadi minus 3 kosek kuadrat X. Nah, jadi artinya kalau kita mau mencari F dari pi per 3, yaitu adalah minus 3 dikalikan kosek kuadrat dari pi per 3. Ya. Nah, kosek pi per 3 itu kosek 60 ya. Kita tahu sinus 60 itu setengah akar 3, sehingga kalau kosek 60 itu 2 per 3 akar 3. Ya, ini bisa kita kuadratkan juga. Jadi ini jadinya 4 per 9 dikalikan 3 ya, seperti itu. Sehingga ini bisa dicoret, hasilnya adalah minus 4. Ya, seperti itu teman-teman semua ya. Kemudian ini hx sama dengan sin x dikalikan cos 3x, hitung nilai dari h aksen dari pi per 6. Nah, ini adalah bentuk perkalian, sehingga kita bisa misalkan U-nya adalah sin X, kemudian V-nya adalah cos 3X. Maka di sini U aksennya adalah cos X, V aksennya adalah minus 3 sin 3X. Nah, untuk mencari H aksen, maka kita dapatkan U aksen V plus UV aksen. U aksen jadi cos X dikalikan cos 3X, kemudian ini dikali ini jadi minus. Langsung kita tata saja ya teman-teman. 3 sin X dikalikan sin 3X, seperti itu ya. Oke, saya rapikan sedikit ya. Walaupun tulisannya udah nggak rapi ya, minimal teman-teman bisa baca ya. Ya, dari situ kita bisa masukkan H aksen dari pi per 6. Jadi ini kita masukkan cos pi per 6 dikalikan cos berapa ini? Kalau
Kalau 3x berarti 2pi per 2pi per 3pi per 6 ya, jadi setengah pi ya, atau pi per 2, lalu dikalikan dengan 3 sin pi per 6 dikalikan sin pi per 2. Nah, cos pi per 2 itu jelas 0, jadi ini 0, yang ini 3, sin pi per 6 itu sin 30, itu setengah, sin pi per 2, 1. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah minus 3 per 2. Ya, ini adalah fungsi-fungsi turunan trigonometri dasar. Selanjutnya kita akan bicara tentang yang bentuk pembagian dan pemangkatan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.